kelompok 1 pada video kali ini akan memaparkan materi terkait sistem keuangan nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayendira Syadawanti dengan 3 digit NIM terakhir 352. Saya Widya Mevansti dengan 3 digit NIM terakhir 005. Saya Rian Fari dengan 3 digit NIM terakhir 567. Dan saya Lucy Farmawati dengan 3 digit NIM terakhir 370. Sistem moneter adalah suatu tataran atau mekanisme yang mengatur mengenai peredaran uang melalui kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan menekan inflasi. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki peran untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan menekan inflasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai 3 tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter sendiri adalah tindakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan tujuan untuk mencapai ekonomi makro dan ekonomi mikro. Instrumen kebijakan moneter antara lain suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, cadangan wajib minimum, giro wajib minimum, dan kebijakan moneter diskontor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tujuan utama dari kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas keuangan. Sistem moneter Bank Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional lainnya seperti OJK, LPS, dan pasar keuangan. Sistem moneter adalah keseluruhan lembaga, pasar, dan instrumen yang tidak terlibat langsung atau tidak mengatur terkait dengan peredaran uang atau moneter di Indonesia, tetapi tetap menggerakkan sistem perekonomian di Indonesia mulai dari penyaluran modal, pengelolaan dana, dan juga pembiayaan di kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem moneter terbagi menjadi 2. Kasih ya. Ada lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan. Lembaga keuangan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Indonesia adalah badan atau lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat pula. Lembaga keuangan digolongkan menjadi 2, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan juga bank pengkreditan rakyat atau BPR. Bank umum adalah lembaga yang menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat umum, perusahaan, dan instansi lainnya. Fungsi dari bank umum sendiri adalah untuk menghimpun dana dan meminjamkan dana, memberikan layanan sektor perbankan, dan juga memberikan layanan terkait solusi keuangan. Lalu ada pula bank pengkreditan rakyat, yakni lembaga yang menyediakan layanan perbankan yang berfokus pada layanan pada masyarakat pedesaan atau perkotaan kecil. Fungsi dari BPR itu sendiri adalah untuk memberikan kredit, memberikan layanan perbankan dasar, dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua adalah lembaga keuangan bukan bank. Fungsi dari lembaga keuangan bukan bank yang pertama adalah untuk menyediakan layanan pembiayaan meliputi pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, investasi, asuransi, atau pembiayaan lainnya. Lalu fungsi yang kedua adalah untuk mendiversifikasi pembiayaan, yang mana lembaga keuangan bukan bank merupakan alternatif pembiayaan selain dari bank, yang mana hal ini membantu mendiversifikasi pembiayaan agar tidak bergantung pada sektor perbankan. Aspek ini penting untuk membantu pertumbuhan ekonomi sistem keuangan nasional secara keseluruhan. Macam-macam dari lembaga keuangan bukan bank itu sendiri diantaranya adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan dana pensiun, dan juga lembaga penyaluran dana masyarakat. Macam-macam lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, ada perusahaan asuransi. LKBB yang bergerak dalam bidang asuransi menawarkan berbagai jenis polis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan,
dan asuransi properti untuk melindungi dari resiko finansial yang tidak terduga. Kedua, ada perusahaan sekuritas. LKBB ini berperan dalam perdagangan efek atau sekuritas seperti saham dan obligasi serta menyediakan layanan perantara di pasar modal. Yang ketiga, ada dana pensiun. LKBB ini mengelola dan menginvestasikan dana pensiun untuk memastikan ketersediaan dana yang mencukupi untuk memberikan manfaat pensiun bagi karyawan atau anggota mereka. Yang keempat, ada LPDP. LKBB ini adalah lembaga pengelola dana masyarakat yang berupa organisasi atau badan yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat. Lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem perekonomian Indonesia. Lembaga pembiayaan terdiri dari bank konvensional, lembaga non-keuangan, maupun alternatif lainnya. Menurut Sistem Regulasi Nasional Indonesia, lembaga pembiayaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang mendefinisikan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang aktif dalam pembiayaan baik dalam pernyataan modal maupun pernyataan barang modal. Lembaga pembiayaan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyedia modal baik bagi individu maupun perusahaan. Kedua, merupakan pembiayaan yang fleksibel dan juga aksesibel. Dan yang ketiga, menciptakan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Macam lembaga pembiayaan ada 3, ada perusahaan modal infrastruktur, yang kedua ada perusahaan modal ventura, dan yang ketiga ada perusahaan pembiayaan. Macam-macam lembaga pembiayaan. Pertama, ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur dengan menyediakan akses pinjaman untuk biaya pembangunan. Selain memberikan pinjaman langsung dan subordinasi, perusahaan pembiayaan infrastruktur juga terlibat dalam refinancing proyek infrastruktur yang sebelumnya dibiayai oleh pihak lain. Kedua, ada perusahaan modal ventura. Jenis lembaga ini melakukan kegiatan pembiayaan kepada perusahaan penerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura melibatkan penyertaan saham, pembiayaan atas hasil usaha, dan pembiayaan melalui pembelian obligasi konversi. Yang ketiga, ada perusahaan pembiayaan. Lembaga ini didirikan untuk menjalankan beberapa kegiatan usaha yang mencakup anjak piutang, sewa guna usaha, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Kegiatan usaha ini diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2009. Kebijakan mikroprudensial merupakan kebijakan yang berfokus pada masing-masing kesehatan lembaga jasa keuangan, termasuk konglomerasi keuangannya. Nah, dalam hal ini kebijakan mikroprudensial itu bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing lembaga jasa keuangan itu berada dalam keadaan sehat, stabil, dan juga berkinerja dengan baik. Nah, dalam pelaksanaannya, kebijakan mikroprudensial ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, OJK ini nantinya tuh berwenang untuk melakukan aturan pengawasan terhadap masing-masing lembaga jasa keuangan dalam berbagai aspek, terutama dalam permodalan, likuiditas, struktur tata kelembagaan, dan sebenarnya lagi. Berbeda dengan kebijakan mikroprudensial, kebijakan makroprudensial itu lebih luas lagi cakupannya. Nah, kebijakan makroprudensial itu merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan juga mengurangi risiko sistemik, menjaga sistem keuangan nasional, dan juga mendukung tercapai kegiatan ekonomi secara lebih lanjut. Nah, dalam pelaksanaannya, kebijakan makroprudensial ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu nantinya akan berwenang untuk melakukan pengaturan terkait dengan sistem keuangan nasional agar kegiatan-kegiatan ekonomi di suatu negara itu dapat berjalan lancar dan juga berimbang. Sekian pemaparan video dari kami. Kalau ada salahnya, Maafin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Dadah. Kan gini, Cip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Ingin melakukan Ingin mempresentasikan hasil diskusi instrumen pasar modal adalah Iya. lembaga keuangan.
Kebijakan mikroprudensial menciptakan